Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan masuk ke salah satu ayat paling misterius, paling menantang, tetapi juga paling heroik dalam Perjanjian Baru. Yaitu tentang Yesus Kristus yang pergi memberitakan Injil menurut LAI, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Bahkan Martin Luther sendiri, sang reformator besar, pernah berkata, ini adalah teks yang aneh dan tentunya merupakan bagian yang lebih gelap daripada bagian lain manapun dalam Perjanjian Baru. Saya masih tidak tahu pasti apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Bayangkan, Martin Luther yang mengguncang dunia dengan 95 tesisnya berdiri tak berdaya di hadapan teks ini. Teks apakah itu? Nah, teks tersebut adalah 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya mengubah segalanya. Kemana dan di mana Yesus berada selama 3 hari antara kematian dan kebangkitannya? Dan apa yang Yesus sampaikan dan kerjakan di sana? Kita akan membuka satu perikop yang paling dalam, paling kaya, dan paling sering disalahpahami dalam seluruh Perjanjian Baru. Kita akan membaca teks aslinya Yunani. Kita akan memeriksa sejarahnya. Dan kita akan berdiri di atas fakta, data, dan bukti firman Tuhan. Dan pada akhirnya saya yakin cara Anda memandang kemenangan Kristus tidak akan pernah sama lagi. Begitu juga cara Anda memandang otoritas Kristus Yesus atas hidup Anda. Kita akan masuk ke dalam konteks sejarah. Namun, sebelum kita masuk ke teks, kita perlu memahami mengapa surat ini ditulis. Pada tahun 62 hingga 64 Masehi, Kekaisaran Roma dilanda huru-hara besar. Kaisar Nero menuding orang Kristen sebagai biang kerok kebakaran di Roma, sehingga penganiayaan meletus. Mereka juga dicap ateis karena menolak menyembah dewa-dewa Romawi. Dianggap pengkhianat karena tidak mau menyembah kaisar, dan dicurigai sebagai ancaman tatanan sosial karena gaya hidup kudus mereka yang berbeda total dari budaya sekitar. Pada masa Nero, penganiayaan di Roma bahkan menjadi sangat brutal, dan iklim kebencian terhadap orang Kristen meluas sampai ke daerah-daerah lain. Mereka menanggung konsekuensi sosial, ekonomi, dan bahkan hukum. Mereka bukan orang-orang yang aman. Mereka ditekan, mereka difitnah, mereka menderita, disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh karena nama Yesus. Dalam konteks inilah Petrus menulis surat 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Ini bukan sebagai ceramah teologi semata, tetapi sebagai senjata penghiburan bagi mereka yang nyaris menyerah. Berikutnya, kita melangkah
ke bahasa Yunani asli, kunci membuka misteri. Sekarang, mari kita buka kunci misteri ini dengan pisau bedah bahasa Yunani asli. Karena di dalam bahasa Yunani inilah rahasia sesungguhnya tersembunyi. Pertama, kata memberitakan dalam ayat 19. Dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah ekirekson dari akar kata keruso. Dengarkan baik-baik. Kata keruso berarti memaklumkan, mengumumkan, mengumandangkan sebagai seorang juru warta atau pewarta kemenangan yang memproklamirkan maklumat resmi raja. Ini bukan kata evangelizo yang biasanya digunakan untuk memberitakan Injil atau kabar baik dalam arti mengajak untuk bertobat dan percaya. Ini perbedaannya sangat krusial. Terjemahan harafiah atau literal yang lebih tepat adalah ia pergi memberitakan, bukan memberitakan Injil keselamatan, melainkan memberitakan kemenangan. Ini penting. Petrus tidak sedang menggambarkan Yesus memberikan kesempatan kedua bagi orang mati untuk bertobat. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa sesudah kematian datang penghakiman, bukan kesempatan baru. Ini jelas tertulis dalam Ibrani 9 ayat 27-28. Kedua, frasa roh-roh yang di dalam penjara. Dalam bahasa Yunaninya, tois en pilake pneumasin. Kata pneumasin adalah bentuk datif jamak dari pneuma, yang bisa berarti roh, angin, nafas, atau makhluk rohani. Kata ini tidak pernah digunakan dalam Perjanjian Baru untuk merujuk kepada jiwa manusia yang telah mati. Untuk manusia, Petrus selalu menggunakan kata psike, jiwa. Ketiga, konteks waktunya. Ayat 20 menyebut dahulu pada waktu Nuh, apetesa pote, yang dahulu tidak taat. Ini merujuk kepada peristiwa dalam Kejadian 6 ayat 1-4. Ketika anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia cantik dan mengambil mereka sebagai istri. Dalam tradisi Yahudi dan tafsiran Perjanjian Baru sendiri, anak-anak Allah ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh, yang memberontak terhadap Allah. Yudas 1 ayat 6 dengan tegas menyatakan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Dan juga dalam 2 Petrus 2 ayat 4-5 menghubungkan langsung pemberontakan malaikat ini dengan zaman Nuh. Jadi saudaraku, berdasarkan analisis eksegetis yang mendalam dengan pendekatan historiko-gramatikal, kesimpulannya sangat jelas. Roh-roh yang di dalam penjara adalah para malaikat yang tidak taat pada zaman Nuh, yang sekarang terkurung di Tartarus atau Tartaro. Ini tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi jelas sekarang, ini bukanlah jiwa manusia yang mati. Ini adalah para malaikat pemberontak. Dan Kristus pergi kepada mereka bukan untuk memberi kesempatan kedua, bukan untuk memberitakan Injil keselamatan, tetapi untuk memproklamasikan kemenangannya. Yesus tidak pergi ke penjara itu untuk menginjili para roh. Ia pergi untuk mengumumkan, memaklumkan bahwa Yesus telah menang, bahwa salib bukan kekalahan, bahwa maut telah dikalahkan, dan bahwa otoritas maut kini sudah berakhir.
Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, Yesus yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini tertulis dalam Wahyu 1 ayat 18. Berikutnya, kita melangkah lebih dalam. Kapan peristiwa ini terjadi? Antara kematian dan kebangkitan. Pertanyaannya, kapan Yesus melakukan perjalanan luar biasa ini? Teks memberi kita petunjuk yang jelas. Ayat 18 berkata, "Ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi." Peristiwa kebangkitan Kristus ini terjadi pada waktu antara kematian dan kebangkitannya. Di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Di saat tubuhnya terbaring di dalam kubur. Di saat dunia berpikir Yesus telah kalah. Di saat para murid bersembunyi dalam ketakutan. Pada saat itulah Kristus Yesus dalam rohnya melangkah ke dalam penjara rohani, dunia orang mati, alam maut, dan mendeklarasikan kemenangannya. Bayangkan adegannya, para malaikat-malaikat pemberontak yang telah menanti ribuan tahun, yang berpikir dosa manusia tidak akan pernah ditebus, yang menyaksikan sang anak Allah disalib dan mati, tiba-tiba melihat dia datang ke dalam penjara. Tetapi ia tidak datang sebagai tawanan, ia datang sebagai pemenang. Haleluya! Ini adalah penghancuran neraka. Seperti yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi kesimpulannya saudaraku, Yesus pergi ke alam maut selama 3 hari antara kematian dan kebangkitannya. Dan ia pergi menyampaikan dan mengerjakan dan menyelesaikan 2 hal fundamental dan krusial di sana. Pertama, Yesus pergi memberitakan, memaklumkan, mengumumkan, mengumandangkan, dan memproklamasikan kemenangannya terhadap roh-roh yang di dalam penjara, yaitu alam maut, kepada para malaikat-malaikat pemberontak. Dan Yesus kerjakan di sana adalah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Seperti yang saya sebutkan tadi, tertulis dalam Kolose 2 ayat 15. Kedua, setelah Yesus memaklumkan, mengumandangkan, dan memproklamirkan kemenangannya terhadap kerajaan maut dan terhadap para malaikat-malaikat pemberontak, 1 Petrus 3 ayat 19, Yesus juga memberitakan evangelizo, kabar gembira kepada nekrois, orang-orang mati, bukan psike, jiwa manusia yang telah mati. Jelas, ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Makanya sesudah kebangkitan Yesus, maut telah dikalahkan. Sehingga mereka yang tidak berbuat dosa seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 14, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini tertulis dalam Matius 27 ayat 50 sampai 53. Jadi akhirnya
kita telah melakukan perjalanan dari misteri yang membingungkan para teolog terbesar, melalui analisis bahasa Yunani yang membuka makna tersembunyi, hingga kepada pesan yang menggetarkan hati. Kristus telah menang, dan karena Kristus telah menang, kita pun menang. Dan sekarang, Kristus telah pergi naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan segala malaikat, penguasa, dan kuasa takluk kepadanya. Ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 22. Pertanyaannya, apa artinya semua ini bagi kita yang hidup di zaman kompromi moral, relativisme kebenaran, dan tekanan sosial yang makin kuat terhadap iman Kristen? Pertama, berhentilah hidup dalam ketakutan. Yesus Kristus sudah memberitakan kemenangannya sampai ke penjara terdalam, dunia orang mati, ke alam maut. Tidak ada ancaman manusia, roh, setan, gundoruo, atau sistem dunia yang berada di luar otoritasnya. Jika Kristus berani masuk ke wilayah tergelap untuk memproklamirkan kemenangannya, mengapa kita takut menyaksikan Dia di ruang kelas, kantor, usaha, dan lingkungan kita? Kedua, jangan tertipu oleh logika mayoritas. Di zaman Nuh, mayoritas salah. Yang sedikit itulah yang diselamatkan. Di zaman Petrus, jemaat hanyalah minoritas kecil, tetapi justru merekalah saudara dan saudari kita yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita mencari aman di arus besar dunia? Atau kita berani berdiri bersama Kristus dengan sedikit saudara seiman yang taat? Ketiga, berhentilah hidup setengah hati. Pemberitaan Kristus kepada roh-roh yang dipenjara adalah deklarasi final bahwa pemberontakan terhadap Allah pasti berujung pada penghakiman. Kalau Kristus sendiri mengkonfirmasi di dunia roh bahwa dosa tidak akan pernah menang, mengapa kita masih bermain-main dengan dosa seolah-olah itu tidak serius? Jika engkau belum bersungguh-sungguh bertobat dan mempercayakan hidupmu kepada Yesus, hari ini adalah saatnya. Kristus yang sama, yang mati untuk dosa-dosa kita, yang bangkit, yang memberitakan kemenangannya kepada roh-roh yang dipenjara, sekarang memanggil engkau untuk berlindung di dalam Dia sebelum pintu ditutup, sebagaimana pintu bahtera ditutup pada zaman Nuh. Ini bukan ajakan sentimental. Ini adalah panggilan dari Raja yang sudah menang dan yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bagi engkau yang sudah percaya tetapi mulai lelah, mulai kompromi, dan mulai takut bersuara, ingat, untuk siapa Petrus menulis surat ini? Bukan untuk orang-orang yang hidup nyaman, tetapi untuk jemaat yang menderita, dihina, dipersekusi. Yesus tidak hanya memberitakan kemenangannya kepada roh-roh yang dipenjara. Melalui surat ini, Ia juga memberitakan kemenangannya ke dalam hati kita, supaya kita bangkit lagi, hidup kudus, berani bersaksi, dan siap menderita bersama Yesus jika perlu. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus telah memproklamasikan kemenangannya. Kristus telah naik ke sorga. Kristus akan datang kembali. Dan sampai hari itu tiba, hiduplah dalam kemenangannya. Immanuel,